Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengatakan target klubnya memang menjuarai Liga Inggris setelah tersingkir di 2 kompetisi domestik. Gugurnya Bruno Fernandes dan kawan-kawan malah digunakan Amorim sebagai pembenaran alibinya bahwa fokus jangka panjang United memang bukan di 2 ajang tersebut. Tujuannya adalah untuk memenangkan Premier League, kata suksesor Ten Hag. Saya tahu bahwa kami kalah dalam beberapa pertandingan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan Premier League lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kami memiliki tujuan dan kami terus maju, apapun yang terjadi. Mustahil untuk mengetahuinya, tetapi Anda memulai memahami para pemain lebih baik dan kami mengerti persaingan di Liga. Kita lihat saja di masa depan, tutur Amorim. Hal pasti target tersebut kelihatannya tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Di klasemen Liga Inggris musim ini, MU terpuruk di peringkat ke-14. Jarak mereka lebih dekat dengan zona degradasi daripada papan atas. Satu-satunya sekunci dari tsunami hasil buruk musim ini adalah raihan trofi di Liga Eropa. United akan menghadapi rival kuat dari Spanyol Real Sociedad pada babak 16 besar. Namun jangan harap setan merah bisa melaju jauh kalau performa mereka masih compang-camping seperti sekarang. Wajar apabila target Amorim ingin membawa MU juara Liga Inggris, dibilang naif oleh legenda klub Wayne Rooney. Bruno Fernandes layak terpilih menjadi pemain terbaik dari duel Manchester United versus Fulham yang berakhir dengan skor 1-1 dengan kalah adu penalti 3-4. Terlepas dari kegagalan MU lolos, Fernandes menunjukkan performa impresif di laga ini. Sang kapten berandil mencetak gol penyeimbang lewat tembakan first time. Selain itu, Fernandes juga berani maju menjadi penendang pertama MU di babak adu penalti. Eksekusi penaltinya pun sukses mengecoh Brand Leno. Sayang, mentalitas Fernandes tidak menular ke rekan setimnya. Secara keseluruhan, Fernandes tercatat 4 kali menciptakan peluang atau terbanyak di laga ini. Selain itu, ia juga melepas 3 tembakan yang semuanya tepat sasaran dan mencatatkan 100% dribble sukses. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan merekrut Mason Greenwood dari Marseille. Jika transfer ini benar-benar terwujud, MU beresiko melihat bakat yang mereka lepaskan justru bersinar bersama rival abadi mereka. Jika transfer ini terrealisasi, dampaknya bisa menyakitkan bagi MU. Bukan hanya kehilangan talenta yang mereka bina sejak akademi, tetapi juga menghadapi kemungkinan Greenwood bersinar dalam seragam rival terbesar mereka. Penyesalan makin besar jika Greenwood ternyata menjadi kepingan sempurna bagi Liverpool, membantu tim yang saat ini bersaing di papan atas Premier League, mempertahankan kekuatan lini serangnya dalam beberapa tahun ke depan. Meski begitu, tidak semua fans The Cop mendukung rencana ini. Skandal masa lalu Greenwood masih menjadi hambatan besar yang mungkin membuat manajemen Liverpool berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan final. Namun dari segi teknis, kualitas mantan pemain timnas Inggris ini tidak bisa disangkal. Ia memiliki kecepatan, teknik, dan penyelesaian akhir yang luar biasa, atribut yang bisa menambah kedalaman skuad Liverpool. Ketertarikan Liverpool terhadap Greenwood bukan hanya menunjukkan ambisi mereka dalam meningkatkan lini serang, tetapi juga berpotensi membuat MU menyesali keputusan mereka. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Liverpool bukan hanya mendapatkan striker berbakat, tetapi juga memberikan pukulan pada rival mereka di bursa transfer. Saat Manchester United kalah atas Fulham, ada momen menarik pada menit 65. Pertandingan dihentikan sesaat sembari memberi kesempatan bagi pemain yang beragama Muslim untuk berbuka puasa. Tampak bek Manchester United Nassir Mazraoui langsung buka puasa di pinggir lapangan dengan minum dan memakan kurma. Pertandingan pun kembali dilanjutkan pada menit 68.
Manchester United mendapatkan kabar baik untuk mendapatkan gelandang bertahan tangguh pengganti Casemiro. Incaran lama mereka akan dilepas oleh Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2025 nanti. MU sempat berusaha merekrut gelandang Joao Palhinha ketika masih ditangani oleh Erik ten Hag. Namun kepindahan pemain Portugal itu ke Old Trafford tidak terwujud karena Munchen yang berhasil mendapatkannya dari Fulham. Palhinha pindah ke Munchen pada musim panas 2024 lalu, namun pemuda 29 tahun itu malah menemui mimpi buruk di Jerman. Palhinha gagal menjadi pilihan utama pelatih Vincent Kompany. Kembali ke Inggris menjadi opsi terbaik bagi Palhinha musim depan. MU dan Newcastle United dilaporkan masih berminat pada Palhinha. MU siap CLBK dengan Palhinha bila Munchen mau menjualnya di musim panas 2025 nanti. Pasalnya setan merah butuh gelandang bertahan hebat untuk menggantikan Casemiro yang akan dijual. Performa Palhinha di lapangan hijau selalu dinantikan para penggemar sepak bola. Kemampuannya dalam merebut bola, akurasi operan, dan stamina yang prima menjadikannya aset berharga bagi tim. Ia bukan hanya pemain bertahan yang handal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam membangun serangan. Hal ini terlihat dari statistik penampilannya yang selalu impresif. Musim 2024-2025 masih belum habis untuk Manchester United usai tersingkir di Piala FA. Setan Merah masih bisa menyelamatkan musimnya dengan gelar Liga Eropa. Manchester United masih bisa memperjuangkan musim ini dengan gelar meski sudah gagal di Piala FA, Carabao Cup, dan mustahil di Premier League. Bruno Fernandes CS masih berada di babak 16 besar Liga Eropa. Pentas Eropa level kedua ini menjadi harapan terakhir untuk meraih gelar di musim ini. Namun lawan yang dihadapi MU pada babak 16 besar adalah Real Sociedad. Melihat performa MU yang sangat buruk di musim ini, melaju ke final tentu tidak akan mudah. Meski bisa mengalahkan Sociedad, nantinya MU berpotensi bertemu lawan-lawan seperti Lyon, AS Roma, Athletic Bilbao, hingga Fenerbahce. MU juga bisa bertemu lawan berat andai berada di final. Lazio, Ajax, hingga Tottenham bisa saja menjadi lawan The Red Devils di laga pamungkas. Raksasa Liga Italia Inter Milan dilaporkan tertarik mendatangkan gelandang serba bisa Manchester United pada musim panas 2025 nanti, yakni Mason Mount. Mason Mount absen sejak pertengahan Desember 2024 lalu. Sejauh ini belum ada kejelasan kapan ia akan bisa merumput lagi. Hal tersebut membuat masa depannya di Old Trafford menjadi tanda tanya besar. Bahkan ada laporan bahwa United siap melepas pemain asal Inggris tersebut. Kini ada kabar bagus bagi MU. Inter Milan diklaim tertarik merekrut Mason Mount. Rumor ini dikabarkan oleh Picajes, namun laporan itu mengklaim bahwa Inter Milan sekarang ini sedang mengamati situasi Mason Mount di Man United. Laporan itu juga menyebut Inter akan meminjam Mason Mount terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan mempermanenkan transfernya pada musim panas 2026 mendatang. Namun Inter Milan punya sedikit masalah yang harus dipikirkan matang-matang sebelum merekrut Mason Mount. Mereka harus memperhitungkan gajinya yang mencapai 250.000 pound sterling per pekannya. Sementara itu, bos MU yakni Ruben Amorim mengaku terkesan dengan sosok Mason Mount. Ia bahkan menyebut pemain 26 tahun tersebut memiliki peran kunci dalam permainan MU ke depannya. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United seharusnya menjadi kisah comeback yang indah, namun kenyataannya berkata lain. Perselisihannya dengan manajer Erik ten Hag menjadi pemicu utama kepergiannya dari klub. Kepergiannya kian memanas setelah wawancara eksplosif dengan Piers Morgan, di mana Ronaldo secara terbuka mengkritik klub dan Erik ten Hag. Selain itu, kontraknya pun diakhiri secara mutual pada akhir 2022. Danny McCarthy, yang pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan MU, akhirnya menjelaskan mengapa Cristiano Ronaldo tidak mendapatkan tempat dalam sistem Ten Hag. Dalam wawancara dengan Labs Brokers, seperti dikutip oleh Mirror, McCarthy mengungkapkan bahwa filosofi permainan Erik ten Hag tidak sesuai dengan gaya main Ronaldo saat ini. Erik ingin pressing sejak awal, dan saya pikir Ronaldo saat pertama kali datang ke United atau di tahun-tahun awalnya di Real Madrid, dia masih bisa melakukan apa yang Erik harapkan darinya, seperti melakukan pressing tinggi, lalu tetap punya tenaga untuk berada di posisi mencetak gol, jelasnya. Namun seiring berjalannya waktu, Ronaldo menyesuaikan gaya permainannya.
sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Erik ten Hag. Pada awalnya Martial dianggap lebih cocok untuk sistem Ten Hag, tetapi ia juga gagal tampil konsisten. Kendati tidak cocok dalam sistem Ten Hag, Ronaldo tetap membuktikan kualitasnya setelah meninggalkan MU. Di Al Nassr, ia kembali ke performa terbaiknya dengan mencetak banyak gol di Liga Pro Saudi.